Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohyadi. Waalaikumsalam, Pak Andi. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kelihatan sehat ya Pak. Sehat, walaupun capek Pak Andi nih. Oh iya, betul ya. Oke, Pak Rohyadi, sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, sebagai langkah awal pastinya akan saya sampaikan beberapa pertanyaan untuk Pak Rohyadi. Baik, Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Langsung saja Pak Rohyadi, untuk coaching hari ini tentunya nanti antara coach dan coach akan saya amati ya. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada pada alur Tirta. Kemudian nanti Bapak dalam melakukan kegiatan coaching pastinya harus memberikan pertanyaan yang berbobot ya, kemudian harus memperhatikan coaching, mendengarkan dengan sepenuh hati dan berusaha hadir pada saat kegiatan coaching. Dan jangan lupa Pak Rohyadi harus menyesuaikan diri dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan ya, proses korelatif dan memaksimalkan potensi. Kira-kira siapa Pak Rohyadi? Ya, insya Allah siapa? Oke, saya lanjut untuk pertanyaannya Pak Rohyadi. Untuk yang pertama, kira-kira apa yang ingin Pak Rohyadi kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Pada coaching kali ini saya ingin Pak Andi bisa membantu saya dalam meningkatkan bagaimana mendengarkan aktif dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kira-kira dari kedua kompetensi tadi Pak Rohyadi lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Saya sih berharap ya Pak Andi bisa nanti memperhatikan dua kompetensi tersebut, yaitu bagaimana saya mendengarkan aktif dan juga bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot. Ya, oke Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana tingkat kemampuan Pak Rohyadi dalam melaksanakan coaching yang akan nanti dilaksanakan? Begini Pak Andi, saya itu sebenarnya percaya lah dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot nanti itu akan berguna dalam proses coaching Pak. Jadi dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin nanti saya bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran. Ya, oke, pertanyaan yang terakhir Pak Rohyadi, kira-kira harapan Pak Rohyadi setelah kegiatan observasi kali ini apa? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau berbobot. Oke Pak Rohyadi, terima kasih atas berbagai pernyataan yang sudah Pak Rohyadi sampaikan. Semoga nanti dalam praktek coaching dapat terlaksana dengan optimal di Pak Rohyadi. Terima kasih Pak. Beraktivitas semoga lancar. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum Bu Olive, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Rohyadi. Alhamdulillah sehat nih Pak. Pak Rohyadi sehat? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Olive juga saya yakin baik juga ya. Baik sih Pak, tapi ya tidak terlalu sih. Oh iya. Nih, bagaimana Bu Olive? Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Olive? Iya Pak, saya ingin berbagi cerita nih sama Pak Rohyadi tentang permasalahan saya ini loh Pak di sekolahan. Saya sedang ada hanya masalah Bu, kelas. Baik Bu, dengan senang hati lah Bu. Mungkin apa ya yang bisa saya bantu untuk Bu Olive kali ini? Jadi loh Pak, saya itu berharap ya sama Pak Rohyadi bisa memberikan solusi atau pencerahan atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini Pak. Oh begitu. Kira-kira itu permasalahan apa
apa ya Bu Olive ya? Coba ceritakan kepada saya Bu Olive. Begini loh Pak, saya kan ingin meningkatkan kompetensi saya ini dalam mengelola kelas Pak. Bagus sekali. Lalu tujuannya Bu Olive dalam meningkatkan kompetensi tersebut apa Bu Olive? Saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya Pak. Oh begitu. Lalu apa yang sudah Bu Olive lakukan untuk mencapai tujuan itu Bu Olive? Saya sih sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi kok belum ada yang benar-benar efektif gitu Pak. Begitu ya, belum ada yang efektif ya Bu ya. Apa yang menjadi masalah sih Bu? Atau tantangan Bu Olive dalam mencapai tujuan benar-benar efektif itu Bu? Begini loh Pak, permasalahannya nih, saya kan masih kesulitan untuk mengendalikan anak-anak saya itu yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Di kelas saya ini ada 2 anak yang memang aktif di kelas tersebut Pak. Jadi saya sedang berbicara, pasti 2 anak tersebut ya ngobrol sendiri, padahal saya itu sedang memberi pelajaran kepada mereka Pak. Oh begitu, baik. Berarti masalahnya itu ada 2 anak yang kalau di pelajaran itu tidak aktif ya Bu ya? Iya Pak. Baik. Pertama kita perlu memahami dulu penyebab siswa itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka itu bosan? Atau karena mereka ingin menarik perhatian Bu? Kalau saya pikir sih mereka itu tidak memahami pelajaran kayaknya Pak. Itu ya teman-teman. Jika demikian ya Bu, kami perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, yang lebih menarik tentunya kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Oh begitu ya Pak. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira Bu Olive itu ingin merencanakan apa untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Olive kehendaki itu? Begini Pak Royani, saya akan melakukan strategi pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswa saya. Selain itu, saya juga akan memberikan penguatan positif bagi mereka yang tidak berbicara saat saya memberi pelajaran, dengan memberikan ujian atau penghargaan itu loh Pak, semacam itu kepada anak-anak yang bisa diam saat kegiatan belajar berlangsung dan yang mendengarkan saat saya sedang memberikan materi pelajaran, begitu Pak. Bagus itu Bu, berarti Bu Olive nanti bisa menggunakan variasi pembelajaran yang lebih menarik. Saya setuju dengan ide itu Bu. Terus apa komitmen yang akan Bu Olive lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Begini Pak Royadi, saya itu berpikir ya, saya itu harus selalu inovatif dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak murid saya itu agar mereka dapat memahami pelajaran yang saya berikan dan mereka jadi tidak merasa bosan Pak. Oh baik Bu Olive, itu bagus itu, berarti nanti Bu Olive bisa selalu inovatif ya dalam memberikan pembelajaran. Sangat bagus untuk dikembangkan Bu Olive. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak. Lalu dukungan apa yang Bu Olive butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Untuk melakukan komitmen ini, saya pasti membutuhkan dukungan dari rekan guru di sekolah saya dan juga kepala sekolah dalam menerapkan strategi pembelajaran nantinya tersebut Pak, terutama dalam memfasilitasi kegiatan belajar anak di kelas, begitu Pak. Betul sekali itu Bu. Kita sebagai guru memang harus selalu kreatif, inovatif agar tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Akan tetapi kita juga harus ada fasilitas yang memadai untuk mendukung.
Silahkan nanti Bu Holly bisa mengimplementasikan strategi itu di kelas ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih sekali ya Pak Royadi. Jadi saya itu dapat pencerahan dari obrolan kita hari ini. Terima kasih juga waktunya untuk saya sudah mau ngobrol-ngobrol, mendengarkan curahan hati saya, permasalahan saya di sekolah ya Pak. Jadi sekarang saya punya gambaran nantinya saya itu harus apa di sekolah gitu Pak. Terima kasih juga, sama-sama ya Bu Holly ya. Iya Pak Royadi. Oke Pak Royadi, tadi Pak Royadi sudah melakukan kegiatan coaching ya, dengan coachingnya adalah Bu Holly. Ya, sebelum kegiatan penutup, mungkin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak Royadi. Oke, untuk yang pertama, kira-kira apa yang sudah Pak Royadi lakukan saat kegiatan coaching tadi? Kira-kira apa saja? Saya merasa telah melakukan dengan baik kegiatan coaching kali ini dengan alur beta tentunya. Selanjutnya saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan demikian saya dapat menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching, serta saya dapat menemukan solusi untuk masalah tersebut. Oke Pak Royadi, nah, terkait dari kegiatan coaching yang sudah Pak Royadi lakukan, saya sebagai observer tentunya sudah mengamati apa saja yang sudah dilakukan Pak Royadi dalam melakukan coaching. Menurut saya yang sudah dilakukan oleh Pak Royadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian alur tirtanya juga sudah muncul dalam rangkaian kegiatannya. Pak Royadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi-solusi yang diharapkan dari penyelesaian permasalahan. Tentunya ada beberapa yang perlu ditingkatkan nanti ke depannya Pak Royadi. Yang pertama adalah perlu adanya pertanyaan yang beruntut yang memberikan keleluasaan coaching dalam memilih berbagai penyelesaian masalah. Itu yang nantinya perlu Pak Royadi lebih tingkatkan lagi. Oke, untuk yang berikutnya, kira-kira apa langkah konkret yang perlu Pak Royadi ambil dalam meningkatkan performa di coaching berikutnya? Terima kasih Pak Anggi atas umpan baliknya. Jadi saya bisa lebih mampu untuk mendengarkan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan lebih baik. Saya tentunya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi, intensif dalam mendengarkan aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, yang lebih runtut maupun yang lebih berbobot. Begitu Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir, kira-kira apa yang Pak Royadi dapat peroleh dari kegiatan ini Pak? Saya merasa lebih memahami area di mana saya itu perlu dikembangkan Pak Andi. Jadi saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Pak Andi dalam melaksanakan coaching kali ini Pak. Oke ya Pak Royadi, sebagai penutup saya ucapkan selamat ya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan lancar. Dan tentunya harapan Pak Royadi adalah bahwa coaching dapat menemukan penyelesaian masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Royadi. Semoga kedepannya Pak Royadi dapat meningkatkan kembali apa yang sudah tadi harus ditingkatkan oleh Pak Royadi. Oke, selamat bertugas Pak Royadi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Holly. Gimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam Pak Anggi. Alhamdulillah nih sehat, tapi kayak nggak terlalu sehat itu lah. Iya betul, boleh hari ini nggak terlihat cantik. Aduh. Ya biasanya cantik, sekarang kok tambah kusut. Iya nih Pak Anggi, apa kelihatan ya? Ya kelihatan Bu, banyak masalah Bu. Iya sih Pak Anggi. Sebenarnya ini ada yang sedang saya pikirkan. Bukan saya Bu. Bukan Oh, sih. bukan. Ini masalahnya
murid saya Pak Andi. Oh ya. Saya ada masalah tuh di sekolahan, terutama untuk murid-murid saya ini. Jadi saya ini perlu masukan dari Pak Anggi, bagaimana cara menghadapi murid-murid saya ini yang akhir-akhir ini kok saya lihat kayak bikin majalah itu apa ya Pak Anggi? Tidak melaksanakan tugas, tidak mengerjakan PR, tapi ini khususnya di pelajaran pendidikan Pancasila Pak. Oh gitu ya. Oke Bu Olive, ya semoga nantinya saya dapat membantu Bu Olive ya. Tentunya nanti dalam praktiknya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan menuntut Bu Olive untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Olive ya, sehingga Bu Olive tidak naik darah lagi gitu ya Bu Olive ya. Oke ya Bu Olive. Nah kira-kira Bu Olive itu mempunyai murid tentunya ya. Nah murid-muridnya Bu Olive itu semangat dan antusias nggak dalam mengerjakan tugasnya? Akhir-akhir ini saya lihat teman semangat kami, yaitu khususnya pada saat pelajaran pendidikan Pancasila mereka kayak kurang antusias begitu saat di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Nah kira-kira apa saja yang dilakukan oleh muridnya Bu Olive itu yang gitu-gitu saja itu gimana ya Bu? Ya, ini loh Pak Andi, kalau saat pelajaran itu kan saya hanya menyuruh mereka ini untuk mendengarkan pada saat saya memberi pelajaran. Setelah itu saya menyuruh mereka mencatat materi yang sudah saya berikan itu. Dan saya waktu itu ya hanya menggunakan alat peraga semacam foto. Itu saja yang saya print dari buku paket atau buku anak-anak itu yang mereka bawa. Begitu Pak Andi. Oh gitu. Nah kira-kira agar kelas Bu Olive itu terlihat hidup itu bagaimana Bu? Saya itu pengen murid-murid saya semangat, antusias. Terus saya pengen murid-murid saya itu saling berkomunikasi dengan saya. Jadi jangan hanya saja yang ngomong terus dari pagi sampai siang pembelajaran saya hanya ceramah sendiri, mereka tidak ada kayak timbal balik itu loh Pak, tidak hidup kelasnya. Saya hanya memberi ceramah, setelah itu mencatat, selesai udah. Sangat membosankan Pak Andi, saya juga merasanya ya seperti itu. Oke, berarti indikasinya muridnya Bu Olive terlihat pasif gitu ya Bu ya? Iya Pak Andi. Tadi kan Bu Olive menyampaikan bahwa Bu Olive itu hanya menyuruh murid itu untuk mendengarkan apa yang disampaikan Bu Olive ya, kemudian mereka mencatatnya kan seperti itu. Nah kira-kira kenapa atau alasan apa Bu Olive menggunakan metode itu Bu? Ya karena saya berpikirnya begini Pak Andi, dengan saya menggunakan metode ceramah, terus memberikan materi, setelah itu mereka mencatatnya, saya itu berpikiran materi yang saya sampaikan itu dapat diserap sama mereka. Mereka jadi memahami apa yang saya sampaikan begitu. Tapi ternyata malah tidak Pak. Mereka ya kayak tidak antusias, tidak semangat. Akhirnya mereka malas dalam mengerjakan tugas yang saya berikan Pak Andi. Oh iya, itu masalahnya ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira pandangan Bu Olive agar kegiatan pembelajaran yang ada di kelasnya Bu Olive itu membuat murid-murid semangat dan tidak bosan itu bagaimana? Kegiatan yang membuat murid-murid saya semangat itu ya pembelajaran yang dimana saya itu mengajak murid-murid saya aktif seperti melakukan diskusi atau bermusyawarah itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik yang masalah ringan-ringan saja seperti di kelas begitu ya Pak ya. Mungkin diskusi atau musyawarah membuat mereka jadi aktif apa ya Pak? Ya bisa jadi Bu Olive. Nah, kira-kira untuk pelajaran tadi kan Bu Olive lebih fokus ke pelajaran Pancasila ya Bu ya. Nah menurut Bu Olive kegiatan diskusi atau musyawarah itu kira-kira bisa dipakai dalam pelajaran Pancasila tidak? Coba ceritakan Bu Olive. Kayaknya sih bisa ya. Itu kan materinya tentang musyawarah. Jadi mungkin diskusi dan menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah itu bisa diterapkan ya di pelajaran pendidikan Pancasila itu Pak.
Besok mungkin saya akan coba melakukannya ya. Besok saya akan membagi murid-murid saya ini menjadi beberapa kelompok, lalu saya suruh mereka untuk diskusi atau bermusyawarah, gitu ya Pak ya? Iya, itu salah satu cara ya Bu Khalid ya. Nah, kira-kira menurut Bu Khalid ada alternatif kan nggak selain kegiatan musyawarah tadi? Selain kegiatan diskusi dan musyawarah ya Pak, Ya. mungkin ini Pak, kerja kelompok membuat suatu hasil karya atau proyek ya Pak ya. Kegiatan ini kan bisa menumbuhkan apa ya, kayak lebih semangat lagi, atau mereka itu lebih berkomunikasinya antar teman itu lebih terjalin begitu ya Pak, Iya. dengan musyawarah dan diskusi tersebut ya Pak ya. Betul. Nah, apa yang disampaikan Bu Khalid itu bagus sekali ya. Selain kegiatan diskusi, musyawarah, dan juga ada kegiatan proyek, nah, terutama yang mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Ada kegiatan mandiri, kerjasama, terutama inisiatif dan kreatif itu yang terpenting sekali, yang membuat anak menjadi lebih semangat dan aktif dalam pembelajaran. Iya Pak. Oke, kira-kira untuk kedepannya ini rencananya Bu Khalid itu apa Bu? Gini Pak, saya punya rencana akan membuat kegiatan yang menarik seperti mengadakan diskusi. Jadi nantinya murid saya itu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah kemudian dalam kelompok tersebut saya akan memberi satu kasus di mana nanti mereka itu akan mencari solusi dari kasus yang saya berikan itu Pak. Nah, saya juga akan merancang kegiatan semacam membuat hasil karya mereka, misalnya membuat peta Indonesia dengan menggunakan media-media yang ada di sekitar kita, seperti daun, sobekan-sobekan kertas, atau biji-bijian begitu Pak. Oke, ya pandangan yang bagus Bu Khalid, yaitu merupakan salah satu cara alternatif yaitu yang bisa Bu Khalid ya terapkan pada kegiatan anak, terutama dalam meningkatkan semangat dan partisipasi anak dalam pembelajaran. Dari rencana yang Bu Khalid tadi sampaikan, kira-kira akan dilakukan kapan Bu? Berapa lama? Ini sih besok saya akan melakukannya pagi, karena saya sudah pengen sekali merubah anak-anak saya itu menjadi aktif kembali Pak. Dan kebetulan untuk pembelajaran ini mungkin saya membutuhkan waktu agak lama, kira-kira 10 hari mungkin Pak. 10 hari Ya. ya, oke, tidak apa Bu, 10 hari waktu yang cukup ya mempersiapkan kegiatan yang matang, terutama misalkan ini Bu Khalid ya. Untuk kegiatan ini tentunya Bu Khalid bisa melibatkan rekan sejawat Bu Khalid, nah itu bisa dilibatkan untuk membantu Bu Khalid dalam merencanakan kegiatan ya. Oke, nah kira-kira Bu Khalid nih dalam peningkatannya pembelajaran, kira-kira indikatornya apa ya Bu Khalid? Nah nanti dalam anak menjadi semangat dan anak itu menjadi aktif, indikatornya apa Bu? Indikator dalam artian setelah Bu Khalid itu merencanakan kegiatan tadi, yang menjadi indikator anak menjadi aktif dan semangat apa? Ya saya Indikator misalkan ini Bu Khalid kan tadi kan ingin mengadakan kegiatan musyawarah ya, kemudian melaksanakan kegiatan diskusi gitu kan ya, kemudian ingin membuat kegiatan proyek. Nah anak dikatakan misalkan semangat atau aktif itu dilihat dari apanya dulu? itu besok saya akan membuat kegiatan tersebut, saya akan menilai keaktifan mereka, terus ketepatan mereka saat menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, terus proyek yang mereka buat itu sesuai dengan tema seperti yang itu membuat peta Indonesia, terus ketepatan waktu yang saya berikan untuk mereka kerjakan Pak. Ya, oke, bagus Bu Khalid ya. Nah, semoga apa yang sudah direncanakan Bu Khalid itu ya dapat terlaksana. Nah, paling tidak nanti kedepannya kita bisa berdiskusi kembali ya, memantau sejauh mana proses keterlaksanaan rencana dari Bu Khalid. Iya Pak Anggi, ini sebelumnya saya terima kasih banget Bapak Anggi dengan obrolan ini. Saya merasa ada pencerahan begitu Pak Anggi untuk pembelajaran saya di kemudian hari. Terima kasih ya Pak Anggi. Ya, sama-sama. Cerah kalau melihat saya itu gimana Bu? Iya kayaknya.
Oke, semangat Bu Olin ya. Terima Semoga kasih. lancar dan hasilnya optimal. Iya, siap Pak Anggi, terima kasih. Sama-sama Bu.